Dr. Maruli Silabai selaku Kepala Puskesmas Tuka, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tangerang Tengah. Terima kasih. Ini Kecamatan Tuka, ya khususnya di daerah Kelurahan Utana Bolon, Kelurahan Bonalumban dan Kelurahan Sipange merupakan daerah rentan bencana, yaitu banjir. Jadi masyarakat kecamatan itu tersebut sangat trauma dengan adanya susulan-susulan bencana, ya, yang kemudian ini udah berapa kali berulang. Kita takut juga sekarang ini daerah musim penghujan, jadi sikap atau sifat trauma masyarakat itu sendiri sangat rentan. Jadi asal muncul hujan sejam 2 jam, resiko banjir itu pasti berulang kembali. Untuk tindakan kedaruratan, tanggap bencana, ya selalu kita lakukan. Otomatis pada saat muncul bencana, kita pelaku eh, kesehatan, artinya tanggap darurat dalam arti langsung mendirikan posko sebagai arahan dari Bapak Bupati dan Ibu Kepala Dinas. Kita langsung tanggap darurat ke posko-posko. Ada beberapa titik yang paling rawan eh, dialami oleh masyarakat yang rentan pada penyakit. Ya, terutama itu adanya trauma mungkin akibat insiden pada saat menyelamatkan diri ataupun adanya gatal-gatal, adanya demam, efek dari trauma tersebut. Jadi kita membuat beberapa titik posko langsung tanggap darurat sesuai dengan arahan pimpinan kita, sikap dan tanggap untuk bencana tersebut. Kalau dari dampak dari efek dari bencana tersebut, kita paling rentan di penyakit-penyakit yang muncul adalah penyakit dermatitis atau gatal-gatal, ya sangat berefek dari faktor air, ya karena saluran air belum maksimal untuk daerah ini. Jadi saluran air bersih belum maksimal. Jadi masyarakat masih rentan adanya gatal-gatal. Terus kemudian dari beberapa hari kemarin efek dari pasca bencana tersebut rentan dengan penyakit DBD, ya DBD. Jadi kita terus tanggap darurat dalam siaga bencana tersebut. Kita lakukan fogging, kita lakukan apapun kesehatan lingkungan untuk itu untuk kejadian tersebut. Untuk kedepannya, saya harap ini segera mungkin ternormalisasi, ya ternormalisasi dalam arti baik itu dalam akses kita menuju desa, dalam jangkauan masyarakat kita yang masih tergolong termiskin, ya. Jadi kemudian berseraknya masyarakat itu mencari tempat. Jadi kita pun dalam hal pendataan masyarakat kita sendiri pun belum maksimal. Jadi seyogyanya secepatnya lah ini normal segalanya, ya biar pelayanan kami juga tidak terganggu, artinya akses dalam hal sentuhan ke masyarakat itu sendiri langsung bisa tanpa ada hambatan di jalan atau akses ke desa-desa. Jadi kedepannya mudah-mudahan ini secepat berakhir, segala sesuatunya bisa normal kembali. Itu bukan harapan kami saja, bahkan harapan masyarakat secara umumnya. Masyarakat kami terpecah, jadi ada yang berpindah, jadi kita juga tidak dapat infonya di mana masyarakat itu, jadi akses pelayanan dia baik itu dari segi imunisasi, dari segi pelayanan lansianya mungkin jadi tidak maksimal. Terus kemudian akses ke
terganggunya akses ke daerah-daerah yang masih susah untuk dilewati oleh ya akses kendaraan. Jadi kami juga untuk turunnya juga ke lapangan jadi terkendala di situ karena memang infrastruktur yang belum maksimal gitu. Apa yang kami lakukan ya memang tetap program kami harus berjalan, apapun ceritanya program kami harus berjalan, yaitu program puskesmas, program dinas kesehatan. Jadi tetap memang kami jemput bola, di mana kami tahu di mana ada balita, kami jemput, kami datangi ke rumahnya. Baik itu pun bukan di daerahnya itu sendiri, kami juga kemana dia kami cari tahu, kami jemput, biar data kami ataupun maksimalnya pelayanan. Jadi memang ini merupakan tantangan sama kami menjadi lebih kerja keras dalam arti mencapai target ini ya jangan alasan karena situasional ya kami tidak bisa bekerja maksimal. Rencana kita diundang dari PT Wika dalam hal sosialisasi dalam eh, penanggulangan HIV/AIDS, kemudian penanggulangan dalam siaga bencana dalam arti bantuan hidup dasar ya untuk mungkin kebutuhan dari para pekerja dari ESD tersebut.